Bapak Ibu sekalian, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua untuk hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi sehat ini Bapak Ibu. Saya lihat nih wajah-wajah sehat gitu loh ya. Walaupun terkungkung yang namanya COVID itu tetap sehat. Ini adalah bukan saja mukjizat ya, ini merupakan satu pembelajaran. Bagaimana kita tetap sehat di lingkungan yang seperti ini. Baik Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada permasalahan yang utama jika kita menyadari memang bahwa kita ini memang pengajar itu sebenarnya apapun yang dilakukan sebenarnya benar. Semua memiliki dasar, semua memenuhi landasan. Cuman ini ada masalah ini Bapak Ibu. Ini nggak bisa ketemu. Ini yang jadi permasalahan kita selama ini bagaimana Bapak Ibu nanti kita akan, melakukan kegiatan. Baik Bapak Ibu, saya sedikit saja tapi ini permasalahan klasik saja. Nah, pada saat penerapan itu kita harus mengakui ada low technology, ada high technology. Jadi memang kita tidak bisa memanfaatkan apa itu semuanya harus dipaksakan untuk bisa dilaksanakan oleh guru, memang keterbatasan itu. Baik, ini satu kasus yang kami temukan, Bapak Ibu guru itu diajari online, tetapi bisanya cuma hanya bisa memakai pengedit perkantoran itu, Word lah katakanlah, dalam bahasa mereknya Word. Apakah saya itu mungkin Bapak melayani dalam konstruk itu? Sebenarnya ini bukan masalah itu Bapak. Bapak kayaknya ingin atau tidak, itu aja. Ingin atau tidak memfasilitasi anak-anak itu. Nah akhirnya ini saya contohkan Bapak Ibu. Saya langsung aja ke konstruknya, saya akan screen-kan dulu. Ya, mohon maaf. Ya. Bapak sudah punya Google, Bapak Ibu? Oh, sudah diberi Ibu Lia 20 menit. Bapak punya Google? Punya, Pak. Nah, nanti coba dilihat ada Google di sini. Kemudian langsung saja, Pak, itu doc-nya dihidupkan. Oke, setelah doc-nya dihidupkan, bagaimana, Pak? Silakan Bapak Ibu share apa yang diinginkan di sana. Ternyata memang banyak sekali sebenarnya ketikan tulisan atau apapun sebenarnya itu misalkan memberi tugas, memberi apa gitu ya. Namanya juga catatan ya, catatan. Catatan itu kan boleh sembarang apapun. Dicatat, di-copy dari Word-nya, dari ketikannya yang ada di rumah. Setelah itu tinggal publish to web, selesai Bapak Ibu. Jadi setelah ini misalkan saya beri tulisan aja, catatan, catatan. Bisanya cuma Word, harus bagaimana memfasilitasi. Tinggal file, kemudian kita save as, publish to web. Nah ini linknya ini dipublish, gitu ya, dipublish, kemudian dikirim ke WA kemana. Nah ini sudah cukup cukup untuk dijadikan sarana. Ini saya publish dulu. Maaf. Ini jadi maaf ini nah, ini telah dipublish, diklik, dipublish oke gitu ya. Oke. Kemudian ini ada link yang muncul. Nah, ini linknya yang muncul di-copy gitu saja. Gitu loh Pak, di-copy kemudian masukkan ke WA Pak. WA-nya ibu-ibu guru wali murid. Nah, oke, setelah dimasukkan kan mereka kan membaca dari WA gitu Pak. Misalkan ini contoh. Saya kemana ya? Ke Bulia aja deh. Ke istri saya saja. Saya kirimkan istri saya aja, ini untuk contoh lah Bapak Ibu, untuk contoh aja. Nah, dengan demikian, misalkan saya kirim gitu ya, maka nanti akan muncul ini, diklik, klik, maka catatan yang tadi dimasukkan, keluar ini Bu, catatan, cuman saya nulisnya nggak panjang Bapak Ibu. Artinya, jangan sampai kita sebagai konstruktor dari pembelajaran itu mempersulit keadaan. Jangan. Kita justru mempermudah Bapak Ibu guru, diberdayakan yang mudah. Sebenarnya ada cara-cara yang low teknologi, istilahnya begitu. Tapi bagi saya ini teknologi tinggi ini Bapak Ibu, teknologi sangat tinggi. Nah, apa kalau yang memakai high technology? Kalau sudah mumpuni Bapak Ibu ya, sudah mumpuni. Kalau kemarin itu malah pertanyaannya malah lebih ekstrim lagi.
Pak, di tempat saya itu nggak ada jaringan, Pak. Malang apakah masih ada? Ada, Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu silakan masuk ke lift gitu ya. Itu nggak ada jaringan, Bapak Ibu. Ya itu guyonannya gitu ya. Tetapi proses itu ternyata kita akali. Ini ada buku yang saya sampaikan itu adalah cara-cara ya yang sudah dibangun oleh teman-teman itu ya. Ada buku yang saya sampaikan gratis, Bapak Ibu, itu karya kami. Itu di sana ada contoh-contoh. Salah satunya begini, saya tunjukkan contohnya saja. Buku itu saya paparkan, bentar, ini bukunya tadi saya simpan di sini. Oke. Nah, saya simpan di sini Bapak Ibu. Bentar, saya down dulu. Oke. Ini ada buku gitu ya. Bagaimana kalau tidak ada jaringan sama sekali? Ini sudah kami paparkan Bapak Ibu. Jadi ini ada implementasi pembelajaran di era dan pasca pandemi Covid. Ini kami bersama-sama dengan tim di Universitas Negeri Malang, itu ya, itu membangun di sini. Jadi kita membangun ini ada macam-macam. Salah satunya adalah ini, mendirikan kantong belajar dinding sekolah sebagai korespondensi belajar di era pandemi. Nah itu bagaimana daringnya? Wah daringnya ini juga daring ini, Pak Ibu. Daring juga. Jadi di dekatnya pos satpam atau apalah di dindingnya itu ditempeli kantong belajar. Yaitu nanti yang ngambil adalah pak posnya itu adalah orang tua siswa diambil. Jadi ada dua kantong, kantongnya guru, kantongnya siswa. Jadi kalau mengembalikan itu dikembalikan situ. Jadi yang mengembalikan orang tua atau kakaknya atau siapapun yang diperkenankan ke sana. Nah itu kami menyebutnya seperti ini. Ini perlu memang Bapak Ibu. Ada teknologi-teknologi yang memang seperti itu. Ada juga yang sudah memiliki mobile ya, cara-cara mobile ini sebagai contoh. Contoh ini Bapak Ibu, ini contoh saja. Ada yang sudah menggunakan Canva misalkan, canva.com. Nah, ini yang tentunya yang sudah sangat sangat yang tidak lagi apa ya, tidak lagi pemula ya, tidak lagi pemula. Jadi dengan Canva ini bisa membuat poster, bisa membuat presentasi, bisa membuat kiriman Instagram. Kan anak SMA kan senangannya itu ya, Bapak Ibu ya. Instagram dikirim, tapi ini modelnya template. Artinya jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu dalam pembelajaran ini memulai dari nol, itu yang disederhanakan. Jangan sampai kita memulai dari nol. Kalau dari nol, waduh, bangunnya itu yang kesulitan. Kalau di sini misalkan presentasi gitu ya, nanti disediakan template-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membangun mulai dari nol. Kalau dari nol, wah itu bisa kerepotan sendiri. Template-nya sudah disiapin. Nah, tinggal memasukkan. Loh, kan enak. Nah, apa yang dilakukan? Ya tinggal mengcustomize. Ini tinggal diganti-ganti. Misalkan saya, tentunya ya silakan aja. Namanya juga mengganti gitu ya. Nah, konstruk-konstruk seperti itulah yang harus kita masukkan ke dalam konstruk dari pembelajaran ini. Jadi yang pertama itu yang diberdayakan itu gurunya dulu. Jangan siswanya dulu, gurunya dulu. Karena apa? Kalau siswa tidak ada masalah, mau COVID, mau apa, tidak ada masalah. Gurunya ini yang tiba-tiba terkejut. Waduh, COVID. Nah, ini gurunya yang sedang kaget itulah yang pertama kali kita layani. Kita layani sebagai kami juga mengkonstruk mereka, kita layani sehingga tidak ada permasalahan lagi. Siswa ini hidupnya di zaman yang sudah seperti ini sehingga tidak ada masalah. Gurunya itu lahir dan terbit itu mulai sebelum mungkin ada yang baby boomers ya, ada yang baby boomers, ada yang generasi dan sebagainya. Kalau itu tidak diberdayakan dan tidak diopeni, maka sebenarnya potensi yang ada di guru itu tidak bisa tersampaikan ke siswa. Ini yang menyebabkan konstruksi itulah yang menyebabkan ketakutan kita semua. Baik, ini tadi saya sudah membangun ya dari sama ya. Saya juga membangun Bapak Ibu, artinya saya juga tidak serta-merta mempermasalahkan ya, mau apa sebenarnya keliru. Mau apa sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman, tetapi bagi saya adalah bagaimana teman-teman itu sanggup memfasilitasi pembelajaran. Nah, sebagai contoh, ini sebagai contoh saja. Saya tadi
menggunakan ini yang tadi saya berikan ke penyelenggara, ini yang saya ambil dari Mas Dio aja. Mas Dio ini. Nah, saya biasanya memang enggak pakai ini. Nah, pada konsep ini adalah kita mengarahnya pada konsep yang sudah kita sepakati bersama, yaitu ini yang sebenarnya kita agak mulai, kalau saya itu memang agak repot ya kalau mau nyebut kemlenggis ya, karena bahasanya terlalu ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Nah, saya memahami ini. Contoh ini. Ki Hajar Dewantara itu menggunakan nilai-nilai memayu hayuning bawono itu mulai dari keluarga sampai kemerdekaan yang sekarang diambil oleh Mas Menteri itu. Nah, itu sudah ada konsep itu namanya memayu hayuning bawono. Nah, itu konsep lama. Keluarga ini interaksi bersama keluarga ini namanya ini adalah tri pusat. Ini dipakai oleh Edmodo. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu menggunakan Edmodo, salah satunya adalah parent. Nah ini, ternyata itu sudah ada, konsep itu sudah ada. Tapi Indonesia nggak mau pakai bahwa pembelajaran itu ada tripusatnya. Salah satunya adalah keluarga. Ini yang tidak diupaini. Sehingga pada waktu pandemi, keluarganya kacau balau. Ini gimana ini, saya nggak pernah ngajar, bla bla bla. Karena apa? Memang nggak pernah dilibatkan. Itu terus terang saja. Gitu. Nah berikutnya, inilah yang menjadi konsepnya, humanis gitu ya. Berkehidupan kebangsaan itu sudah umum lah. Yang kemarin itu diungkapkan apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya sudah lama, mulai patrap, kaweruh, ego, itu kan belum itu. Karakter budaya itu patrap ya, orang Jawa mengatakan, kaweruh itu pengetahuan, ego itu keterampilan. Sebenarnya sudah lama itu, lama. Nah, yang paling menggelikan sendiri, konsep 3 dinding miliknya Ki Hajar Dewantara itu baru sadar sekarang. Nah, ternyata seamless atau sebagai kondisi baru nyaris tanpa sekat ini Bapak Ibu, itu sudah harus dipraktekkan di kondisi pandemi. Kita belum siap, malah konsepnya Pak Ki Hajar Dewantara aja nggak siap itu. Itu yang menggelikan bagi saya itu. Berarti kita memang terlalu sibuk dengan apa yang dikonstruk oleh kita sendiri. Apakah belajar membutuhkan tembok? Itu sebuah pertanyaan yang unik. Berikutnya, nah 1922 itu sudah muncul Taman Siswa. Itu ceritanya student centered learning atau learner centered learning itu sudah dimulai dulu tahun 1922. Lah kok sekarang kita kebingungan itu loh. Nah, itulah maka semua konsep yang di sini itu semuanya adalah miliknya Ki Hajar Dewantara. Semuanya. Semuanya. Mulai portal sampai caranya mengajar itu tidak bisa lagi. Teacher centered learning itu tidak mungkin. Ini sudah digagas 1922. Bayangkan, saya aja masih dalam itu format itu ya. Masih dalam gimana ya, belum jadi itu, embrio aja belum jadi itu. Nah, kalau begitu yang disebut Hyutagogi itu adalah Tutwuri Handayaninya. Itu guru-guru memang di belakang layar mengembangkan konten, mengembangkan apa, tapi dia memberi jalan kepada putra-putrinya, anak didiknya untuk berjalan sendiri. Ini yang konsep inilah yang nantinya Bapak Ibu memakai apapun ini sudah biasa. Contoh ini Bapak Ibu. Ini misalkan Edutopia. Saya tunjukkan saja. Edutopia. Ini kan pusing loh Bapak Ibu ya. Edutopia. Ini misalkan. Sebenarnya di sini itu ada konstruk keilmuan yang luar biasa. Sayang. Bahasanya menakutkan. Online learning itu apa sih sebenarnya? Nah, pada saat itu terjadi, kita seperti terberangus. Padahal kalau ini diklik kanan saja, kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia, sebenarnya ilmu yang dari luar itu bisa diambil. Ini adalah best practice yang luar biasa. Nah ini kalau nanti kita temukan dengan teori-teori yang ada di Indonesia, sama kok. Sama, nggak beda jauh, nggak beda jauh. Itu sudah digagas tahun 1922. Bapak Ibu, konstruk-konstruk seperti inilah, pemberdayaan guru-guru seperti inilah. Guru-guru sekarang harus banyak membaca, harus banyak mencari best practice di luar negeri. Nggak usah takut dengan bahasa, bisa kok. Ini hanya main klik kanan aja, klik kanan, kemudian translate gitu aja. Itu. Jadi kalau dikembalikan lagi ke Inggris ya,
jadi bahasa Inggris. Nah, kalau yang di luar negeri juga sama. Misalkan loh ini, Bapak Ibu guru kok ya kepengen mau pergi, ini kan dalam hal komunikasi ya, mau translate gitu ya. Saya biasanya kan pakai translate gitu, Google Translate. Misalkan loh ini misal saja. Saya ingin mencari pembelajaran, tetapi pembelajarannya itu kayak apa sih di Wuhan itu pada waktu apa terjadi COVID. Nah, itu bisa saja pembelajaran itu diambil ke Cina. Kita ambil Cina ya, Cina. Nah, itu bahasanya nggak tahu itu. Kalau suruh baca ya nangis saya. Nah, itu telah di copy. Nah, ini untuk membangun aja, membangun pemberdayaan guru itu. Ini di copy, kemudian di searching. Ini masih bahasa anu ya, masih bahasa Cina ya, masih bahasa Cina asli ya, natifnya. Lah itu kita akan mencari di sana. Ini semua Cina ya, semua dari karena kita pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi di Cina. Ini ada beberapa ini pembelajaran. Nah, itu. Kalau memang itu kita cari, ilmu itu kita cari, sebenarnya mudah. Ini pemberdayaannya. Nah, ini tinggal diklik kanan, kemudian tinggal translate ke bahasa kita, maka kita akan tahu ya, pembelajaran di sekolah atau pembelajaran di mana. Nah, dengan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kita tidak boleh menyerah. Kita sudah sehat itu alhamdulillah. Tidak ada lagi mukjizat yang paling besar di suasana COVID ini adalah kita sehat sehingga kita bisa ya terus beraktivitas. Itu mungkin Bapak Ibu kira-kira sekelumit cerita bagaimana kita mengkonstruk pemikiran kita secara filosofis sampai ke praktis. Kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Kita masih dibekali dengan teknologi-teknologi yang sudah ditanamkan di personal komputernya Bapak Ibu. Tidak ada yang sulit, kecuali kita memang tidak mampu berusaha.